Halo, assalamualaikum. Saya Dr. Aris dari Kolaka. Ya, jadi kali ini saya akan bercerita tentang penyakit ya yang lagi heboh, lagi banyak sekali di Kolaka. Banyak betul. Itu apa? Penyakit HIV. Bayangkan tuh kemarin ada ibu-ibu yang ternyata positif HIV, ibu hamil terus mau melahirkan, mau dirujuk ke rumah sakit, dia tidak mau, terus lari. Akhirnya kita tahu itu dia melahirkannya sama dukun. Bahaya sekali. Jadi sapo bahaya, maka gue tuh Kolaka ini bahaya. Jadi hati-hati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Jack, tentu teman-teman semua, apalagi warga Kolaka ya, sudah pernah menyaksikan video tadi. Itu video yang sangat viral di Kolaka dalam pekan ini. Sebab kenapa? Kita melihat video tadi itu antara kaget dan wow gitu. Karena kenapa? Ternyata kampung Kolaka yang kita cintai ini ternyata lagi gawat penyakit tadi. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan orang yang ada dalam video tadi. Dokter Aris, gimana kabar, Tak? Alhamdulillah, baik. Aduh, luar biasa video Tak ini menembus ke semua kalangan kayaknya ini. Ini memang sengaja dibuat semacam video pemberitahuan edukasi, atau memang pada saat itu kita hanya iseng-iseng main TikTok baru kita share begitu, akhirnya viral. Oke, baik, terima kasih Om Jack karena telah sampailah kita ketemu ya beberapa kali. Berapa kali kita janjian ternyata ya karena kesibukan lah. Iya. Sebetulnya sih memang karena saya juga kagetnya itu, artinya setelah sekian lama mengelola penyakit, karena kebetulan saya di dinas kesehatan. Iya, Dok. Itu dari kepala bidang P2, ya. P2P, ya, artinya menangani pencegahan dan penanganan penyakit. Siap. Penyakit, ada penyakit menular dan ada penyakit tidak menular. Nah, di sisi penyakit menular itu ada beberapa memang yang menjadi titik, artinya perhatian kita selama ini. Ya. Salah satu yang paling menonjol itu memang HIV. Iya. Karena perkembangannya dari tahun ke tahun itu terlihat meningkat, dan akhir-akhir ini setelah kami sebetulnya diheboh, ada kejadian heboh sebetulnya. Ada kejadian heboh, Dok, ya. Orang hamil. Iya. Jadi kami tuh di dinas kesehatan sebetulnya sekarang lagi ada program atau ini, jadi seluruh ibu hamil memang wajib kami cek tes HIV. Ada petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Diadakanlah itu alat, jadi rapid test juga dia, tes cepat, tes cepat untuk HIV. Itu diperiksa ibu hamil, seluruh ibu hamil dan penderita TB, TBC. Cek. Nah, baru itu 2 yang diperiksa ternyata sudah sekian banyak sekali ditemukan. Nah, ditemukannya itu, nah ada ibu hamil yang sebelum saya upload itu video di TikTok itu, saya memang gelisah sebetulnya, saya lewat apa yang saya sampaikan. Saya ketemu Pak Bupati, saya sampaikan sama Pak Bupati, Pak Sekda, terus saya sampaikan ke pejabat-pejabat tentang ini, dan semua merespon, wah berarti bahaya kalau begitu. Bahaya, betul. Nah, saya coba ini di TikTok. Dan harapan memang supaya menyebar, supaya semua orang kaget dan konsentrasi ke situ. Betul. Karena harus di ini. Nah, kejadian yang saya maksud tadi, seorang ibu hamil di Kolakasi, tidak apa-apa saya sebut, di Kolakasi pada saat itu mau dirujuk ke rumah sakit nih, HIV positif. Jadi waktunya melahirkan, jadi tiba pada saat dia sudah ada tanda-tanda melahirkan, itu kami merujuk ke rumah sakit, tapi dia menghilang ini ibu hamilnya. Akhirnya heboh lah, saya sampaikan ke seluruh bidan
bahwa kan ujung-ujungnya pasti nanti ke bidan ini. Betul, betul, betul. Nah, kami punya grup di seluruh bidan itu, saya sampaikan bahwa hati-hati dengan nama ini ya. Apa boleh buat? Saya sebar foto KTP-nya, akhirnya seluruh bidan di seluruh puskesmas paham, tahu. Siapa tahu ada yang singgah dimanapun, segera laporkan. Ternyata kami temukan di Watu Bangga. Di Watu Bangga. Di Watu Bangga melahirkannya, dan setelah melahirkan baru kita dapat melahirkan sama dukun. Apa boleh buat? Itu sangat-sangat berisiko karena dukunnya bisa kena, dan hampir pasti bayinya juga sudah itu. Iya. Nah, ini yang sebetulnya hal begini yang membuat kami sangat mengerikan. Ini kasus kedua ini. Di Samaturu pernah juga satu kali. Pernah juga satu kali. Jadi makanya saya berinisiatif bahwa tidak bisa dibiarkan ini. Betul, Dok. Karena ya memang sangat berbahaya. Intinya kan kalau ada yang positif seperti itu, hamil, harus di rumah sakit dan harus dioperasi. Harapannya tidak lahir normal supaya bayi tadi tidak terlalu bersentuhan dengan jalan lahir ibu. Iya. Harapannya dia ada kemungkinan, meskipun kecil, ada kemungkinan si bayinya tidak tertular. Tidak tertular. Ada kemungkinan. Iya. Tapi kalau lahir normal, semakin kemungkinan tidak tertular, semakin kecil. Iya. Hampir tidak ada lagi sebetulnya. Jadi hampir pasti positif. Nah, dari video yang menghebohkan itu, Dok. Iya. Saya waktu di awal lihat itu, ya kata yang keluar, wow. Ya. Itu yang keluar yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jadi pertanyaan, kok hanya kita gitu, Dok? Saya tahu bahwa di Kola ini kan banyak dokter. Ya. Kenapa hanya seorang dokter Aris nih yang mengedukasi dan menjelaskan ini? Apakah memang sudah gawean tak di situ, atau bentuk perhatiannya memang kita lebih condong ke situ, Dok? Saya sih sebenarnya begini. Saya kan di Dinas Kesehatan. Oh iya. Oh, siap. Iya, Dinas Kesehatan. Saya memang waktu itu dari Kepala Bidang P2P, sekarang Sekretaris Dinas Kesehatan. Oh, satu langkah lagi nih menjadi top one di kesehatan kalau gitu, Dok. Tapi itu sih urusan ini. Iya. Urusan yang pertama dari Allah yang menentukan. Betul. Tentu pimpinan kita yang siap melihat. Tetapi maksud saya seperti ini. Hal ini urgen. Iya. Sangat urgen dan bisa dikatakan mulai darurat. Kemudian beberapa kali pertemuan dengan pimpinan juga bahwa kita semua harus waspada terhadap, misalnya kan ini soal ke depan ini bahwa kita di Kolaka ini semakin maju ini. Iya. Termasuk perusahaan yang akan masuk, PT Vale, terus IPIP, belum Ceria, Antam juga. Itu kan semakin mengembangkan diri semua. Sehingga tantangan ini kita bisa bayangkan bahwa ya puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu tenaga kerja baru yang akan masuk. Betul. Nah, ini yang sebagai tantangan karena beberapa apalagi kasus yang kita lihat, karena ada juga yang kasus yang ada di Kolaka ini sebetulnya dari tempat lain, seperti dari mohon maaf yang dari Morowali. Iya. Ada dari Ambon, ada dari Irian. Itu semua pendatang-pendatang. Artinya bukan pendatang ini juga, artinya dia kerja di sana, terus kembali kayak gitu. Sehingga ini yang membawa virus ini. Nah, itu di tempat lain. Nah, bagaimana kalau di tempat kita yang begitu banyak ini? Nah, kalau tidak ada perhatian khusus, maka saya yakin bahwa perkembangannya akan lebih mengerikan. Karena ada namanya fenomena gunung es. Fenomena gunung es. Ya, jadi artinya gunung es itu kan kalau kita lihatnya di tengah laut itu sepertinya kecil sudutnya. Tapi setelah di bawah, ternyata gunung itu besar. Itulah yang dimaksud fenomena gunung es. Artinya HIV satu positif itu berarti teorinya, dan ini juga tidak terlalu lari sih dari teori itu. Iya. Ada 100 yang kemungkinan sudah positif tapi belum ditemukan. Jadi kalau ada satu positif yang kelihatan, kemungkinan besar ada 100 yang tidak kelihatan.
bukan terindikasi lagi dok ya, tapi sudah betul-betul teorinya sih begitu. Secara teorinya begitu, dan biasanya sih tidak terlalu lari dari situ. Iya. Mungkin tidak 100 tapi 80-an, tapi sama juga. Besar. Nah, maaf dok, kalau untuk data terbaru saat ini, hari ini. Data per hari ini sudah saya baru dikirimkan 110 sekarang. 110. Waktu video saya bikin itu masih 105. 105. Ya. Itu yang kelihatan. Yang kelihatan. Berarti dikali dengan 100 tadi. Ya. Kalau saya ini sudah sangat genting kalau menurut saya ini. Genting sih, ini harus memang betul-betul penanganan yang ekstra dari dinas kesehatan. Bukan hanya dinas kesehatan. Semua Pak. Harus. Jadi maksudnya begini, saya kenapa mengungkap ini karena segala persoalan kesehatan itu tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh orang kesehatan. Kapan orang kesehatan hanya yang bergerak? Nggak bisa, nggak akan bisa. Karena kan menyangkut pergaulan. Pergaulan, betul. Karena maksudnya penularannya kan saya bisa ini dulu bahwa penularannya sebenarnya tidak terlalu banyak hal. Hanya 3 sebetulnya. 3 cara berpindahnya ini HIV. Oke, baik dok. Ya. Sebelum masuk ke cara penularan penyakit virus dan penyakit ini, ini mungkin bisa kita jelaskan dulu, edukasi dulu. HIV ini kan virus nih, yang saya sharing tadi itu. HIV ini virus, kemudian penyakitnya itu adalah AIDS. Nah, mungkin dokter bisa edukasi dulu kita tentang virus dan penyakit HIV/AIDS ini, kemudian seperti apa penularannya yang seperti dokter tadi barusan mau jelaskan, kemudian bahayanya seperti apa, ekstrimnya seperti apa, dan seperti apa cara menekannya. Baik. Jadi virus ini HIV namanya ya, Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang sifatnya menekan pertahanan tubuh. Makanya itu sampai hari ini tidak ada obatnya. Sampai hari ini tidak ada obatnya? Sampai hari ini. Sebetulnya sih semua jenis virus hampir memang tidak ada obatnya. Karena dia kan yang bisa kena obat antibiotik itu adalah benda asing atau yang bisa satu sel. Sel. Karena antibiotik masuk memecah sel itu, akhirnya bakteri mati. Virus itu hanya bagian kecil dari sel. Lebih kecil lagi dari sel. Itu di pelajaran biologi kan ada betul. Lebih kecil dari sel, hanya bagian. Jadi dia memang tidak tidak bisa dimatikan dengan antibiotik, nggak bisa. Yang bisa mematikan dia hanya pertahanan tubuh. Yang bisa memakan dia kan, pertahanan tubuh yang bisa memakan dia. Nah, sifatnya dia HIV ini ketika masuk langsung masuk ke dalam sel, mempengaruhi sel-sel pertahanan tadi, sel darah putih, yang tadinya memakan kuman, menjadi bersahabat dengan kuman. Yang tadi, taruhlah tentara yang tadinya bisa menembak penjahat, atau polisi bisa menembak penjahat, setelah virus ini masuk langsung bersahabat dengan penjahat. Kayak gitu model. Analoginya seperti itu. Sehingga yang membunuh ini nanti bukan HIV-nya sebenarnya. Semua jenis penyakit, semua jenis kuman. Bayangkan hanya sariawan, orang sariawannya luar biasa, sampai seluruh rongga mulut itu penuh sariawan, sampai ke dalam-dalam, akhirnya sesak napas mati, kayak gitu. Orang influenza bisa bunuh dia, batu-batu apalagi. Jadi semua jenis penyakit menjadi bersahabat dengan pertahanan tubuh tadi. Nah, yang bagaimana sih yang dimaksud dengan AIDS? Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi sudah sebahagian besar sel-sel pertahanan tubuh tadi sudah dipengaruhi. Sudah dipengaruhi. Jadi kalau baru HIV, baru kan belum ada gejala nih. Kalau baru HIV positif belum ada gejala karena sebagian kecil sel tubuh kita, sel pertahanan tadi masih bisa membunuh kuman. Tapi kalau sudah sebagian besar pertahanan tadi sudah dikuasai oleh HIV, maka itulah AIDS. Artinya seluruh sendi-sendi pertahanan sudah selesai, nggak bisa lagi bikin apa-apa. Maka itulah yang, karena kalau di rumah sakit seperti di Wahidin, masuk hari ini ya tidak sampai 24 jam pasti dibungkus dia, pasti mati. Kayak gitu modelnya. Jadi karena memang semua jenis penyakit masuk.
Kecuali mungkin kita berada di tempat yang steril, tapi di mana di muka bumi ini kita bisa berada di tempat steril. Bakteri apapun, itu langsung membunuh. Jadi itulah yang perbedaannya tadi. Jadi kalau baru HIV positif, itu maksudnya sebagian kecil yang di dalam tubuh yang dipengaruhi. Kalau sudah AIDS namanya, HIV-nya itu sudah sebagian besar pertahanan tubuh sudah dikuasai. Makanya ya tidak ada lagi hidup. Ujung-ujungnya main hari saja orang sudah meninggal. Kan gini dok, kalau yang melakukan hal tersebut kemudian dia terjangkit, itu urusannya dia. Itu memang dia yang cari penyakit itu. Dan itu memang betul-betul kenapa saya bilang itu penyakit ya, kok sudah dilarang seperti itu. Tapi kok masih melakukan seperti itu. Ya, kok dapat resikonya. Ya terserah kamu. Tapi yang kasihan dok, yang dibawakan penyakit. Betul, yang dibawakan. Suami yang melakukan, istri anaknya yang ini yang kena. Memang tragis, kelihatan sangat tragis. Karena yang pertama tadi bahwa obat penyakit ini kan tidak ada obatnya. Betul. Ada sih sekarang namanya ARV, antiretroviral, tapi itu hanya ngerem saja dia. Artinya kalau lari 100 mungkin lari 90. Iya. Perkembangannya di dalam. Betul. Tapi menghentikan tidak bisa. Tidak bisa. Sampai hari ini belum. Penularannya kan itu tadi. Pertama memang ini bersepupu sekali dengan narkoba. Iya. Terutama yang sifatnya suntik. Betul. Sifatnya suntik. Satu jarum suntik dipakai keliling. Itu bisa kena itu. Sudah. Satu yang positif itu maka semua akan. Itu yang jarum suntik. Itu yang salah satu terbanyak itu. Terbanyak penyebabnya. Jadi jadi bisa dibayangkan bahwa ketika HIV tinggi, maka yakin saja bahwa pasti narkotika tinggi juga situ. Itu sudah teori ininya juga itu. Sudah pasti itu. Yang kedua adalah ya hubungan seksual. Baik antara sejenis maupun yang berlawanan jenis. Yang banyak juga, tidak sedikit juga yang kasusnya itu yang misalnya lelaki sama lelaki. Itu yang sejenis, dok. Iya, sejenis. Kemudian yang hubungan seksual yang berlawanan jenis tapi tidak aman. Misalnya ada PSK, ada ini dan seterusnya, itu kalau ada yang salah satu positif maka ya bisa dibayangkan. Betul. Maka itulah tadi kenapa dikali 100 kan itu. Memang perkembangannya luar biasa. Jadi kemudian yang ketiga, cara penularannya lewat ibu ke bayi. Ibu ke bayi. Ya itu tadi. Jadi ARV itu ada sedikit bisa celah untuk mengerem juga perkembangan dari ibu ke bayi. Makanya kenapa seluruh ibu hamil kami harus tes HIV supaya harapannya dia akan berobat rutin. Obatnya sekarang tersedia, ada di rumah sakit, ada di puskesmas. Obat ARV tadi, antiretroviral. Karena tujuan kita untuk menyelamatkan baby-nya ini. Menyelamatkan orang-orang tidak berdosa ini. Betul. Tadi. Iya. Jadi beberapa ibu hamil yang kami temukan memang tidak pernah keluar, tidak pernah kemana-mana. Jadi murni dibawakan. Itu tragisnya di situ. Nah, bagaimana perasaan kita terus melihat anaknya yang lahir, anaknya kelihatan sehat, gemuk, tapi di dalam tubuh bayi itu sudah ada HIV. Jadi miris, sangat miris maksudnya. Jadi, nah ini yang harus kita waspadai, yang harus kita ini. Karena itu tadi 3. Jadi sebetulnya kalau kita lihat memang hanya 3 saja itu tadi. Betul. Cara masuknya itu. Ya dulu sih di awal-awal ini misalnya transfusi bisa, tetapi sekarang insya Allah tidak. Karena sebelum transfusi kan dicek dulu. Ini dulu. Jadi hampir di situ bisa ditekan, hampir tidak ada situ. Kemudian juga pelayanan kesehatan yang pakai jarum suntik, ya tidak ada lagi yang kita pakai 2 kali. Iya. Sekali pakai langsung selesai. Nah itu berarti kemungkinan di situ akan diperkecil juga atau di ini. Berarti yang paling ini narkotika dengan yang hubungan seksual tadi. Ya itu. Nah kalau kesehatan yang disuruh menekan dari penyebarannya tadi kan susah kita. Susah, betul dok. Harus terlibatan. Makanya sebetulnya sih ke depan ini kita rencana akan membentuk KPA namanya. KPA? Komisi Penanggulangan HIV/AIDS. Iya. Yang isi KPA itu adalah seluruh unsur.
Diketuai langsung wakil bupati di setiap kabupaten atau wakil wali kota di kota, itu langsung seperti itu. Semua unsur, ada LSM-nya, ada dari dinas sosialnya, ada dari BLK, ada dari masyarakat dan seterusnya, supaya semua orang terlibat dari agama. Supaya maksudnya begini, kami dari kesehatan mencegah penularannya. Iya. Terus ada mungkin dari agama menghambat perilaku. Iya, terus betul. Ada yang misalnya mau diberhenti, jadi perilaku beresikonya, misalnya PSK berhenti, tapi tidak ada keterampilan BLK yang latih Iya. Tidak langsung main putus, tapi kita tidak carikan solusi. Jadi harus dicarikan solusi ya. Nggak bisa seperti itu, karena orang kan hidup. Betul. Ini yang tidak bisa di ini. Kemudian tadi memang dari kesehatan tidak bisa juga kita bahwa karena pendosa apa itu resikonya, nggak bisa kita begitu. Karena namanya manusia. Betul. Tidak ada yang tidak bisa di ini. Iya, Dok. Karena ada harapan seberapapun besarnya dosanya, orang bisa bertobat. Betul. Dan Allah bisa terima kan. Jadi artinya selama dia masih hidup, pokoknya edukasi bagaimana hentikan dia. Kalau tidak bisa hentikan penyakitnya, minimal sampai pada titik terakhir bahwa dia bisa bertobat. Iya. Sebelum dipanggil. Nah itu, saya kira itu yang ya beberapa inilah. Ya, kemudian edukasi tentang berita-berita bahayanya AIDS itu seperti ini tuh yang harus selalu diviralkan. Harus selalu. Karena kenapa? Dengan biasa orang terkadang bisa sedikit tersentuh dan meninggalkan hal-hal yang cara penularan tadi, Dok. Itu dengan cara bahaya. Iya. Ngerinya sih, saya tidak mau nih. Nah itu. Jadi ya harus banyak-banyak ya, termasuk dengan video-video kita ini, Dok, itu bisa sangat mengedukasi ke keluar. Nah, kembali ke data tadi, Dok, yang 110 orang ini. Itu dari mana dan bagaimana caranya Dinas Kesehatan mendapatkan data itu? Data itu. Jadi sejak adanya mulai meningkat seperti itu tadi. Jadi di beberapa tahun terakhir itu memang seluruh ibu hamil dan penderita TB memang wajib untuk di screening. Iya. Itu kami peroleh dari screening. Screening. Kemudian ada juga yang meragukan dirinya, dia datang untuk periksa. Kemudian juga kalau ada pasien di rumah sakit, itu biasa kita temukan di rumah sakit. Betul. Ada beberapa kasus. Dulu sih ARV itu hanya di Bahtera Mas. Iya. Sekitar sebelum COVID sih, sekitar 2017-an, 2016 itu masih di Kendari. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada di rumah sakit RSBG, sudah ada poli terpadu namanya. Poli terpadu. Nah, kemudian di puskesmas juga masih Pomala lah. Iya. Pomala dengan di Wolo, jadi belum semua juga, tetapi sudah ada. Iya. Artinya kalau tidak sempat ke rumah sakit ya di Pomala bisa. Nah itu obat ARV itu yang membuat sebetulnya mulai agak terbuka ininya. Hanya memang di sini masih ya kita belum bisa buka vulgar begitu. Kalau di Kota Makassar sih sebetulnya ini dibuka secara vulgar mulai. Di Wahidin, contoh di Rumah Sakit Wahidin itu sudah ada bangsal khusus. Bangsal khusus satu ruangan untuk laki-laki, satu ruangan untuk perempuan. Bangsal khusus HIV. Iya. Karena itu, jadi setiap masuk ke sana ya ini sudah kelihatan orangnya. Kalau di sini sih masih ditutup-tutupi. Hanya kalau jumlah alamat masih bisa kita sebut. Tetapi untuk BNMB address itu masih kita tutupi karena. Nah kalau tadi untuk ibu hamil kan biasanya kita lakukan tes untuk jangan sampai dia terindikasi anaknya kasihan. Betul. Kalau yang pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit, Dok, ini kapan ditesnya? Kan ada tes tertentunya. Betul. Apakah dilihat dari fisik? Kayaknya ciri-cirinya ini kita tes deh. Yang jelas kalau berisiko. Ya orang-orang yang perilakunya berisiko ya pasti kita. Iya karena apalagi mau dioperasi. Betul. Ya harus dokter kita harus dilindungi juga. Tenaga kesehatan kita, perawat-perawat kita harus dilindungi karena kalau orang berisiko ya harus dites karena nanti dioperasi terus perlakuannya kan pasti berbeda. Betul. Orang HIV dioperasi pasti berbeda perlakuannya dengan orang biasa. Betul. Begitu juga alat-alatnya kan kasihan juga
nanti di positif dia terus dipakaikan lagi ke orang yang itu. Betul sekali. Kan bisa juga. Nah, makanya harus dites. Terutama dulu beresiko. Iya. Kemudian ya penyakit-penyakit tertentu, karena memang beberapa sih ini yang kami temukan bahwa kalau ada penyakit yang sudah berulang-ulang, contoh sebenarnya sederhana diare. Diare. Karena ada pasien saya yang dulu di sini, waktu itu ya jadi sekitaran sini tuh tempatnya, sekitaran sini. Jadi suami istri, jadi suaminya pada saat itu dan dua-duanya almarhum sekarang. Iya. Gak apa-apa saya cerita ini, tapi kan saya tidak ya. Waktu itu ini suami istri selalu datang. Jadi suaminya itu seminggu, hampir setiap minggu dia diare. Tapi waktu itu saya belum tangkap sih bahwa kenapa ini? Saya kasih obat sembuh. Iya. Oh, minggu berikutnya datang lagi diare lagi. Iya. Diare berulang-ulang. Terus waktu itu menghilang, tidak pernah datang lagi. Tapi saya juga, ya namanya juga ini ya, pasien saya banyak sehingga saya tidak perhatikan lagi. Beberapa bulan itu sekitar setengah tahunan, mungkin 6 bulanan ya, tiba-tiba muncul istrinya. Dia cerita bahwa itu pasien saya, pasiennya dokter, suami saya dulu sudah meninggal. Di Kendari, di Batara Mas. Oh, kenapa? Ya dia AIDS. Iya. Kayak gitu. Oh iya. Terus saya positifnya juga katanya. Oh, jadi sudah positif juga istrinya itu. Nah, lama-lama akhirnya sudah mendapat ARP waktu itu, tapi ya mau bagaimana lagi? Ternyata progres perkembangan penyakitnya juga ternyata agak cepat sama ibu ini, dan ibunya juga akhirnya karena AIDS juga akhirnya meninggal juga. Iya. Pada saat itu. Jadi ya seperti itu kira-kira prosesnya itu. Iya. Berarti dia diserangnya di diare dia indikasinya diare terus berulang. Makanya begitu. Penyakit diare bisa membunuh, terus yang dokter jelaskan tadi yang sariawan. Iya. Beringus juga karena itu tadi tentara tubuh itu yang sudah bersahabat sama tidak berfungsi. Bukan hanya di dunia nyata betul. Yang aparat-aparat bisa dijadikan tameng, ternyata di dalam tubuh juga. Betul ini. Ceritanya seperti itu kira-kira. Iya. Artinya memang luar biasa penjelasan Dok. Terima kasih banyak. Terakhir Dok, harapan untuk kita semua nih. Harapan saya ini ya, bahwa di Kolaka ini harus ada gerakan. Siap, Dok. Harus ada gerakan. Salah satu sebetulnya yang, dan saya sudah laporkan ke pimpinan ya Pak Bupati, bahwa ke depan dalam pemeriksaan kesehatan, terutama misalnya dalam penerimaan karyawan-karyawan untuk perusahaan-perusahaan nanti, kami harapkan di samping pemeriksaan narkoba, kan sekarang pemeriksaan narkoba itu menjadi salah satu menu wajib. Nah, HIV harus ikut. Jadi pemeriksaan narkoba dan HIV itu harus menjadi menu wajib prioritas untuk tes kesehatan. Betul. Dalam rangka masuk pegawai ya. Kemudian juga kami sih kerjasama KKP juga. Di KKP itu kesehatan pelabuhan itu memang rutin juga mengadakan screening di ABK. Dan screeningnya juga itu hampir tidak pernah kosong. Ketika kita tes seluruh ABK, ada saja yang positif, 1, 2. Nah, sejak viralnya video TikTok saya itu, yang datang ke sini untuk konsultasi tentang itu dan bertanya-tanya tentang dirinya itu sudah ada beberapa orang. Yang menurut dia perilakunya berisiko. Datang, bagaimana saya Dok? Bagaimana misalnya ini? Apakah ini? Saya bilang harus dites dulu. Tidak ada salahnya kalau memang meragukan dirinya ya dites. Tesnya ada kok di puskesmas ada. Betul. Ya seperti itu. Harapannya begitu. Artinya semua orang sudah harus bercerita ini. Betul. Semua orang sudah harus bercerita HIV. Semua orang harus bercerita narkoba supaya daerah kita ini bisa terlindungi. Ya, jadi seperti saya ingin ambil salah satu penanganan stunting. Ada namanya konvergensi. Jadi dikeroyok seluruh unsur di masyarakat itu bercerita tentang stunting sehingga stunting itu bisa diatasi. Nah, ini juga seperti itu. Kalau ketika kita bercerita HIV, mulai dari rumah sakit sampai di pelosok-pelosok desa, orang paham ternyata HIV itu seperti itu.
Nah, kalau itu sudah bisa sampai ke pelosok-pelosok, insya Allah artinya kita sudah bisa ini bahwa ada perhatian. Ada perhatian. Jadi orang-orang yang masih bisa berhenti dari perilaku berisiko bisa berhenti. Yang belum mencoba ada niat untuk berperilaku berisiko bisa berhenti. Itu harapan kita seperti itu. Sehingga ini bisa ditekan. Iya. Karena ujungnya ini penyakit ya mati. Semua orang kan mati. Semua orang kan mati. Tetapi ya jangan lewat yang seperti itu. Betul, Dok. Kita ini kan. Dari penjelasan saya makin yakin, Dok, dengan apa yang Allah sudah firmankan gitu. Karena lagi-lagi Allah jangankan melakukan itu, mendekati itu saja dilarang. Allah taqrabus zina itu dilarang, jangankan melakukan, mendekati saja dilarang. Dan itu jelas. Kan faktor penyebabnya kan dari situ. Salah satu penyebab terbesar. Dan luar itu biasa. Saking hebohnya kan tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Tidak banyak penyakit yang di dunia ini yang tidak ada obatnya. COVID pun kemarin begitu cepatnya bisa ditemukan vaksinnya. Betul. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Bah, terima kasih, Dok, luar biasa. Saya sambung dari apa video yang lagi viral. Mudah-mudahan video kita lagi ini viral yang kedua kalinya. Harapannya. Karena kalau di video itu kan hanya singkat dokter jelaskan. Nah, kalau di video ini lebih detail lagi penjelasan dokter. Harapannya semua masyarakat bisa paham. Bisa paham. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak, Dok. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah karena kita adalah garda terdepan perlindungan kesehatan yang ada di Kabupaten Kolaka. Jadi kita yang mesti harus sehat dulu, Dok. Jadi itu selalu saya ingin sampaikan. Kita itu saling mengingatkan, saling mendukung dan saling mendoakan untuk kebaikan. Saya kira itu yang sangat penting itu. Terima kasih. Oke, saya dan Dr. Aris dari depan halaman tongkrongan apoteknya. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.